Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Maharani Delimunte dengan NIM D1C023005. Di sini saya akan mempresentasikan pengetahuan saya tentang implementasi fortifikasi pangan di Kanada. Nah, di sini fortifikasi pangan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan asupan mikronutrien masyarakat melalui penambahan vitamin dan mineral pada bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Kekurangan zat gizi mikro seperti folat, zat besi, dan iodium ini kan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, terutama pada ibu hamil dan anak. Sehingga apa? Sehingga banyak negara menerapkan fortifikasi sebagai intervensi preventif yang efektif dan berkelanjutan. Nah, Kanada ini menjadi salah satu negara yang berhasil menerapkan program fortifikasi wajib, khususnya penambahan asam folat pada produk berbasis gandum. Uh, Kebijakan ini terbukti untuk meningkatkan kadar folat masyarakat dan menurunkan kasus kelainan bawaan. Meskipun uh, ini tetap memerlukan pemantauan ya terhadap risiko ketidakseimbangan nutrisi, namun dengan uh, keberhasilannya, implementasi fortifikasi di Kanada menjadi contoh penting dalam meningkatkan kesehatan publik melalui pendekatan gizi. Nah, di sini itu selanjutnya ada tujuan kenapa sih saya ingin memaparkan fortifikasi yang ada di Kanada. Di sini saya ingin menjelaskan penerapan fortifikasi pangan di Kanada, lalu dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Sebelum itu kita bahas dulu, apa sih itu fortifikasi pangan? Jadi fortifikasi pangan ini adalah proses penambahan vitamin dan mineral ke dalam bahan makanan untuk meningkatkan kualitas gizi dan mencegah kekurangan mikronutrien dalam masyarakat. Umumnya, fortifikasi ini diterapkan pada pangan yang dikonsumsi luas, seperti misalnya tepung, garam, minyak, dan susu. Biar apa? Agar manfaatnya dapat menjangkau seluruh populasi secara merata. Kita masuk ke fortifikasi di Kanada. Jadi, fortifikasi di Kanada ini berfokus pada penambahan asam folat pada produk berbasis gandum. Seperti ya umumnya yang kita ketahui ini tepung dan pasta. Ini dilakukan sebagai langkah untuk menurunkan tingginya kasus neural tube defects atau NTDs pada wanita usia reproduktif. Nah, program ini termasuk fortifikasi wajib yang diterapkan sejak akhir 1990-an. Ini spesifiknya di 1998 dan dipilih karena produk gandum dikonsumsi luas oleh masyarakat, sehingga asupan folatnya dapat meningkat tanpa mengubah pola makan. Uh, Di sini ini kita bahas tentang kebijakan ya. Jadi, kerangka peraturan ini memastikan bahwa penambahan nutrisi ke dalam makanan dilakukan secara tepat dan aman, serta mencegah konsumsi nutrisi yang berlebihan. Jadi, penegakan peraturan ini ada di bawah tanggung jawab Canadian Food Inspection Agency, atau kalau di Kanada itu disebutnya CFIA. Nah, fortifikasi di Kanada ini bersifat wajib atau mandatori. Untuk makanan tertentu atau sukarela, ini volunteer untuk makanan lainnya. Selanjutnya ini ada dampaknya. Jadi fortifikasi asam folat di Kanada ini kan tadi diwajibkan pada tahun 1999 ya pada biji-bijian. Ini bersyukur ya sangat berhasil karena dia mengurangi cacat tabung saraf atau yang tadi kita sebut dengan neural tube defects atau NTDs dan cacat jantung bawaan berat secara signifikan. Dia menurunkan kasus hingga sekitar 46-55% dengan penurunan terbesar di wilayah yang tadinya memiliki tingkat NTD tinggi. Meskipun sangat efektif, sebagian kecil kasus NTD tetap terjadi. Nah, ini menunjukkan adanya faktor risiko lain, seperti kekurangan vitamin B12 dan variasi genetik, serta perlunya wanita ini tetap mengkonsumsi suplemen folat sebelum dan selama kehamilan. Walaupun sebelum kehamilan, kadang di sekolah-sekolah ini, apalagi anak SMA, dia sering dikasih seperti uh, apa ya, tablet tambah darah, itu yang bisa membantu kita untuk menaikkan asam folat juga. Itu salah satu contohnya kalau di dalam negeri kita. Nah, ini selanjutnya ada tantangannya. Tantangannya ini mulai dari potensi penyamaran defisiensi vitamin B12, lalu ketidakpastian dosis optimal, karena kita tidak tahu ya berapa banyak dosis yang harus dipakai untuk penerapan fortifikasi asam folat tadi. Mungkin ada digunakan tapi tidak dijabarkan secara jelas oleh pemerintahannya. Yang ketiga ini ada asupan yang tidak merata di antara wanita usia subur.
Nah, lalu selanjutnya ada risiko asupan berlebihan dari suplemen. Selanjutnya ini ada kesenjangan pengetahuan publik dan profesional kesehatan. Ini yang sering kali terjadi karena kan untuk memberi pengetahuan kepada publik ini kadang kan tidak merata ya. Kita memberi penyuluhan, namun ada di bagian-bagian daerah tertentu yang tidak ada atau tidak bisa kita jangkau untuk memberi penyuluhan tentang pengetahuan tadi. Lalu yang terakhir ini ada keterbatasan pada makanan biji-bijian utuh. Jadi ini kesimpulannya. Jadi fortifikasi di Kanada ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan asupan folat dan menurunkan risiko NDD. Namun, beberapa tantangan seperti risiko masking vitamin B12 tetap perlu diperhatikan melalui pemantauan berlanjut. Secara keseluruhan, keberhasilan Kanada dapat menjadi contoh bagi negara lain termasuk Indonesia dalam menerapkan fortifikasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.